Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan memasuki hari Minggu Paskah keempat, di mana kita merayakan hari Minggu Panggilan. Hari Minggu Panggilan, kalau kita lihat kalender liturgi, itu katakanlah pasti ada setiap tahunnya satu kali, Minggu keempat Paskah setiap tahun itu ada. Dan itu menjadi sesuatu yang rutin, di mana di dalamnya biasanya entah itu romo-romo, frater atau suster, ada bruder sharing mengenai hidup panggilannya. Nah, ini masalah buat saya. Ya. Sebelum tadi misa, saya pun mengatakan kepada teman di belakang yang membantu koster. Saya bilang ke dia, lebih susah buat homili Minggu Panggilan daripada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus buat saya. Sebab kenapa? Setiap kali Minggu Panggilan dan beberapa kali yang saya ikuti ketika dari kecil sampai menjadi frater, maaf gitu ya, kerap kali romonya atau frater atau susternya itu menyampaikan kok indah-indah sekali ya. Sampai saya terjerumus mungkin ya di dalamnya itu, kok klise sekali gitu ya. Saudara-saudari, hidup panggilan khusus entah itu sebagai seorang imam, suster, bruder, atau frater. Mungkin yang kerap kali dilihat oleh saudara-saudari itu kok happy ya, senang sekali, kok kayaknya hidup santai sekali, tenang apa istilahnya ya, tinggal ayun-ayun kaki, hidup tetap berjalan gitu kan. Tapi di balik itu semua, ya memang rumput tetangga itu selalu lebih indah toh. Nah, kami pun pasti pernah mengalami, akan ada juga yang saya pun pernah ada di titik waktu itu, saya ingat sekali waktu awal kuliah, dan karena masuk seminar itu kami biasanya telat kuliahnya. Waktu itu teman-teman saya yang seangkatan saya ketika SMP ataupun SMA itu udah ada yang mulai bekerja, sudah ada yang menikah dan punya anak. Dan saya melihat waktu itu kok enak sekali ya seperti itu gitu. Namun ternyata ya memang itulah ya hidup itu, rumput tetangga selalu lebih indah. Nah kembali lagi, hidup panggilan yang selalu terkesannya hahaha, santai, happy sekali, tenang sekali. Tapi di baliknya ada pergumulan batin yang luar biasa. Bagaimana seorang imam, suster, bruder ataupun frater mungkin bagaimana dia mengalami kesendirian yang luar biasa. Mereka yang pergi meninggalkan keluarganya untuk berkarya di suatu tempat, suatu wilayah, suatu paroki yang asing, di mana mereka juga awal pindah pasti tidak kenal siapapun. Ketika awal berkarya pun, boro-boro mau kenalan gitu ya, kadang juga udah ingat nama setengah mati gitu kan. Belum lagi ketika pendidikan pun harus dijalani dengan setengah mati juga. Ada mungkin juga pengalaman bagaimana dia harus mengalami kesulitan yang luar biasa, bagaimana ketika berhadapan dengan umat, kok umat ternyata datang ketika ada masalah saja gitu kan. Dikasih tahu pun boro-boro dengarkan, tiba-tiba sudah ada masalah baru datang, puji Tuhan haleluya lah gitu kan. Nah, ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Maka dari itu yang ingin saya tunjukkan di sini ialah bahwa hidup panggilan apapun itu, entah itu panggilan berkeluarga ataupun juga panggilan khusus, entah itu menjadi imam, biarawan-biarawati, pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada juga jatuh bangunnya. Saya pun pasti berani percaya bahwa mereka yang Bapak Ibu pun yang boleh memilih hidup perkawinan pasti akan merasakan ada pengalaman bagaimana di posisi terbawah hidup, bagaimana juga ada kegembiraan hidup di dalamnya. Demikian juga dengan saya. Kesulitan dan tantangan itu hadir pertama-tama bukan untuk menjatuhkan kita, bukan pertama-tama membuat kita putus asa terhadap hidup. Karena sesulit apapun itu, itulah yang membentuk kita menjadi pribadi kita sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu melihat ada seorang romo yang kerjanya hahaha ngomong sembarangan itu, sebut saja Romo Dismas itu. Nah, ya saya pakai contohnya saya sendiri gitu ya. Tapi kalau contoh orang lain kan disangka gosip kan ya. Nah, mungkin saudara-saudari pun ngelihat saya santai, hahaha, tapi tidak tahu kan di baliknya seperti apa.
Tidak tahu bahwa seorang Dismas yang seperti ini, yang kelihatannya mungkin polos-polos saja itu, lurus-lurus saja itu, pernah difitnah waktu pendidikan sehabis-habisnya oleh seorang imam juga waktu itu. Difitnahnya kepada uskup pula kan, dahsyat. Dan pernah juga mungkin katakanlah putus asa sampai menulis surat pengunduran diri 2 kali bahkan, ya. Dan juga pernah mungkin mengalami jatuh cinta itu kan. Ya puji Tuhan saya masih normal gitu ya. Dan pernah juga mungkin mengalami yang namanya, ternyata jadi frater, jadi imam itu kok lone ranger sekali, sendirian sekali. Pasti akan ada pengalaman seperti itu. Ada juga pengalaman putus asa, terlebih ketika menghadapi orang yang kepalanya lebih keras daripada batu itu. Luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu orang seperti itu dengan pasangan, ya itulah pasangan saya mencintainya, saya mengasihinya. Hanya dengan satu, saya ketemu umat, katakanlah di Herculanus 3.200, ya itu 3.200-nya itu umat saya, gitu loh. Dan ketika ada satu yang mengalami masalah pun, ketika itu ada laporan, ya jujur saja saya pun sedih. Dan ketika ada yang membutuhkan pertolongan, ya berangkatlah. Mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu bahwa seorang imam itu, contoh ya, itu katakanlah tidur itu kerap kali tidak tenang kami itu. Tidak tenangnya apa coba? Tiba-tiba tengah malam ada yang telepon, "Romo, ini ada umat saya sekarat minta perminyakan." Itu bagaimana mungkin ditolak gitu kan? Ditolak apalagi napasnya udah ngap-ngapan satu-satu gitu kan. Gak mungkin saya tolak, berangkat saya. Hujan badai pun saya tembus pasti itu. Dan itulah bahwa mungkin hidup yang terkesan hahaha itu tidak ada gunanya itu mungkin bagi sebagian orang gitu ya. Apalagi juga kalau lihat media sosial sekarang banyak sekali yang melabeli bahwa ternyata jadi imam, jadi biarawan, biarawati itu hanya sekedar untuk hidup enak, hanya sekedar untuk hidup nyaman dengan cara yang mudah. Mohon untuk dilihat kembali, memang rumput tetangga lebih indah tadi ya, bahwa ada pengalaman-pengalaman pasti yang dialami oleh mereka yang memilih hidup panggilan khusus itu. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin juga tidak jauh berbeda dengan apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin juga mereka yang boleh memilih jalan hidup itu pun pernah mengalami bagaimana rasanya itu hidup itu hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana juga mereka mengalami kasih Tuhan pun sama seperti apa yang saudara-saudari alami juga. Karenanya ketika kemarin itu saya sempat berapa kali lihat media sosial, apalagi keuskupan kita lagi viral itu toh. Saya sampai elus-elus dada walaupun dalam hati kesal juga gitu kan. Cuman sudahlah, mungkin mereka itu tidak tahu gitu kan apa yang kami alami. Maka dari itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat bahwa memang hidup panggilan itu sesuatu yang harus dipromosikan. Memang hidup panggilan khusus itu sesuatu yang perlu diajak kepada umat, khususnya anak-anak muda. Namun ketika hidup panggilan itu hanya dipandang sebagai, maaf kata ya, cara instan untuk hidup nyaman, cara instan untuk katakanlah hidup foya-foya. Memang saya pun tidak akan mengatakan semua imam itu baik, semua frater atau suster itu baik. Tapi ketika cara hidup seperti itu yang dari awal mula gereja ada itu sudah dipilih menjadi suatu panggilan hidup khusus yang membaktikan hidup pada Tuhan. Saya di sini mengingatkan bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang-orang yang mau untuk meninggalkan keluarganya, yang mau untuk meninggalkan egoisme dirinya, mau mengorbankan bukan hanya materi yang dia miliki tapi juga waktu, emosi, juga pertama-tama bukan hanya untuk umat tapi juga untuk Tuhan itu sendiri. Karenanya hari ini saya juga mengajak bahwa ya anak-anak muda itu jangan takut ya untuk masuk seminari, untuk masuk biara itu. Saya tidak akan menjebak kalian. Walaupun kadang saya suka ngecengin gitu ya. Ngecenginnya kadang parah sih memang gitu kan. Biasanya saya sharing ya. Biasanya saya itu kalau ketemu anak-anak muda itu saya sharingnya gini. Kamu yakin mau menikah?
Sekarang hitung ya, biaya seserahan berapa? Ya, belum biaya catering, ya kan? Belum sewa gedung, belum lagi pakaian gitu, busana untuk pengantinnya, untuk keluarga gitu. Itu sebenarnya hanya ceng-cengan, tapi kalau mau dipikirin ya silakan gitu kan. Nah, hari ini saya ingin mengajak bahwa ternyata ada cara hidup yang jauh berbeda daripada cara hidup yang mungkin banyak dipilih oleh sebagian besar orang. Cara hidup yang ternyata bentuknya itu unik gitu ya. Bentuknya itu berbeda sekali dengan apa yang mungkin selama ini kita pilih. Mungkin juga selama ini kita kenal. Semoga melalui minggu panggilan ini kita bersama diajak untuk sama-sama menyadari dan menghargai cara hidup, cara panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.